Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan lis-siyam wassalatu wassalamu ala rasulun nabiyil kiram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di channel Habim TV. Kita masih menjalani ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita tidak hanya sekedar peningkatan ibadah ritual individual, tetapi kemudian saum dan ibadah Ramadan yang ada di dalamnya juga merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun peradaban Islam. Maka kita mungkin memahami bahwa selama ini ya, Ramadan hanya dipahami sebagai momentum agar kita bisa meningkatkan ibadah ritual individual kita semuanya. Padahal kalau kita saksikan dalam lintasan sejarah, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan ya, yang tidak hanya sebatas ritual individual saja. Tetapi lebih jauhnya lagi adalah upaya-upaya membangun peradaban Islam. Maka pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan pada kesempatan hari ini Ramadan dalam lintasan sejarah. Setidaknya ada 5 peristiwa, ya, ada 5 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan yang menunjukkan proses pembangunan peradaban Islam. Peristiwa yang pertama, kita semuanya sudah tahu, adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Baik turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke langit bumi, maupun turunnya Al-Quran wahyu pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan kehadiran wahyu pertama, meskipun hanya 5 ayat, surah Al-Alaq ayat 1-5, ya, tetapi itu kemudian menjadi momentum kebangkitan awal peradaban Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat dalam surah Al-Alaq 1-5 ini menunjukkan kepada kita sebuah dasar pembangunan peradaban Islam. Sebuah peradaban yang didasarkan kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan menggunakan landasan ismi Rabb. Untuk apa? Untuk pada akhirnya kemudian menjadikan hanya Allah saja yang mulia. Membangun peradaban mulia. Nanti insya Allah di kajian berikutnya akan ada ustadz yang akan menjelaskan bagaimana Iqra ini menjadi awal dari pembangunan peradaban Islam. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan ada peristiwa Perang Badar. Terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua setelah Rasulullah SAW dalam proses penegakan wahyunya kemudian harus berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Madinah. Ternyata proses hijrahnya Rasulullah SAW
tetap mendapatkan tantangan, gangguan, ancaman dari orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak mau kemudian Islam tegak berdiri menjadi peradaban. Maka kemudian terjadilah gangguan-gangguan. Maka peristiwa pertama Rasulullah mempertahankan wilayahnya yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah peristiwa Perang Badar. Ya, kalau kita lihat Perang Badar dalam lintasan sejarah pembangunan peradaban Islam adalah upaya pertahanan pertama kali, mempertahankan apa yang telah dibangun, yang telah dihijrahkan oleh Rasulullah SAW dari serangan-serangan musuh, dari ancaman-ancaman, hambatan, gangguan dari luar yang memungkinkan kemudian apa yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW runtuh kembali. Peradaban yang sudah setahap lebih maju kemudian diruntuhkan kembali. Perang Badar adalah upaya mempertahankan itu semuanya. Sehingga kemudian walaupun jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, siap melawan 1000 pasukan, dan Allah kemudian turunkan malaikat-malaikat yang menolong. Allah turunkan sampai 8.000 malaikat yang kemudian menghadirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Peristiwa yang ketiga yang menjadi momentum di bulan Ramadan yang merupakan lintasan sejarah dalam pembangunan peradaban Islam adalah terjadinya Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Disebut Perang Ahzab karena kaum muslimin harus melawan 10.000 pasukan koalisi musuh. Bergolongan-golongan musuh yang menyerang Madinah, mengepung Madinah, 10.000 pasukan. Bayangkan pada saat itu. Dan kaum muslimin terjepit dalam sebuah keadaan, ya, walaupun musuh tidak bisa masuk ke Madinah, tapi juga kaum muslimin tidak bisa keluar dari Madinah. Berat keadaannya kaum muslimin. Sampai disebutkan dalam surah Al-Ahzab yang menceritakan keadaan seperti itu, ya, kaum muslimin sampai watadhannuna billahi dhannuna, sampai menyangka-nyangka jangan-jangan tidak akan lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan peristiwa yang terjadi di Perang Uhud lebih parah lagi terjadi di Perang Ahzab ini. Ya, bahkan orang-orang munafik kemudian mulai mundur dari medan peperangan. Dia kemudian mengatakan, minta izin kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menjaga rumahnya. Inna buyutana aurah. Sungguhnya rumah-rumah kami terbuka ya Rasulullah SAW. Ya, bahkan bukan hanya itu, mengatakan ya ahlal Yasrib. Wahai ahli Yasrib, la maqamalah, tidak ada tempat lagi buat kalian. Udah mundur saja, seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW menunjukkan sebuah mukjizat di mana ada sebuah batu yang kemudian dipecahkan dan mengeluarkan api, dan Rasulullah mengatakan tentang futuhat, kemerdekaan berbagai negeri, orang-orang munafik mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya hanyalah tipu daya belaka. Tetapi pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru keadaan yang genting seperti itu kemudian merubah keadaan. Di mana tadinya kaum muslimin hanya bertahan, lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin karena Allah mengutus wa arsalar rih, dan Allah mengutus angin, wa junudan lam tarauha, dan kemudian tentara-tentara yang tidak bisa dilihat, dan membuat kocar-kacir pasukan Ahzab. 10.000 pasukan musuh akhirnya kocar-kacir, tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun dan mendapatkan kerugian yang amat banyak. Dan itulah membalikan keadaan. Momentum berubah keadaan dari kaum muslimin yang bertahan, kemudian Rasulullah akhirnya setelah Ahzab menyatakan, ana nagzuhum wa la yagzuna abada. Mulai hari ini kitalah yang akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerang kita sekalipun, selamanya. Maka kemudian proses pembangunan peradaban Islam pasca Perang Ahzab adalah dengan melakukan ofensif. Berjuang untuk mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru dunia, dan kemudian juga mencoba terus, ya, mengajak orang-orang Makkah yang masih menolak terhadap ajaran Islam untuk menerima Islam. Dan kemudian kita tahu setelah tadi Perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, maka tahun ke-8 Hijriah akhirnya
janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat mimpinya. Kemudian itu akhirnya terwujud. Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Allah firmankan dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka engkau melihat bagaimana manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Orang-orang yang tadinya menolak Islam, orang-orang yang tadinya memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, memusuhi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Terjadilah kemenangan. Kemudian akhirnya Jazirah Arab dipenuhi dengan cahaya keimanan. Tapi peradaban Islam, pembangunannya tidak berhenti di situ. Karena Islam tidak hanya bersikap lokal, regional saja. Maka kemudian Allah hadirkan peristiwa yang kelima di bulan Ramadan lagi. Yakni terjadinya Perang Tabuk. Sebuah medan perjuangan kaum muslimin untuk masuk ke skala internasional. Melawan adidaya kekuasaan besar Romawi pada saat itu. Kaum muslimin kemudian akhirnya harus menyongsong dakwah Islam, perjuangan Islam yang skalanya sekarang internasional. Harus berhadapan dengan kekuasaan besar. Rasulullah memimpin sendiri peperangan tersebut dan kemudian memobilisasi kaum muslimin. Walaupun dalam keadaan Yaumul Ushrah disebutkan dalam Al-Quran. Hari di mana penuh kesulitan. Di mana kaum muslimin sedang kekurangan logistik. Sedang banyak kehilangan hasil pertanian. Para orang-orang kemudian tidak memiliki peralatan perang. Tidak memiliki bekal untuk berperang. Tapi dimobilisir seluruhnya untuk berangkat ke medan Tabuk. Karena ini adalah upaya pembangunan peradaban Islam berikutnya. Skala internasional. Maka pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan dalam lintasan sejarah itu, tibalah kemudian Islam sampai kepada kita semuanya. Islam kemudian berada di seluruh dunia dan termasuk sampai ke bumi Nusantara, ke Indonesia, dan sampai sekarang kepada kita semuanya. Maka jika kita hanya memandang Ramadan sebagai peristiwa ritual ibadah, bahkan lebih jauhnya hanya sebatas ritual individual saja, maka tidak cukup tentunya bagi kita semuanya. Karena sejarah telah menunjukkan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan tersebut adalah peristiwa pembangunan peradaban Islam. Dimulai didasari dengan Iqra, wahyu pertama. Kemudian mempertahankan Islam dari serangan musuh melalui perang Badar. Lalu kemudian merubah keadaan yang tadinya diserang menjadi ofensif setelah perang Ahzab. Lalu kemudian memenangkan secara lokal regional melalui Futuh Mekah. Dan kemudian melanjutkan perjuangan menuju kemenangan Futuhat internasional dengan perang Tabuk. Sehingga mudah-mudahan dari itu kita mendapatkan pelajaran bahwa marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan Ramadan kita sebagai momentum pembangunan peradaban. Dari seluruh lintasan sejarah itu kita ambil ibrah pelajarannya bagi kita semuanya. Agar kita sanggup menjadi pelaku-pelaku sejarah berikutnya. Masih ada janji Allah Subhanahu wa taala, masih ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum tertunaikan. Jika Rasulullah hanya menjalani 8 kali Ramadan dan berhasil menjadikan peradaban Islam ini memerdekakan bangsa Arab, memerdekakan wilayah-wilayah di sekitar Arab sampai skup internasional, maka marilah kita bertanya kepada diri kita, sudah berapa banyak Ramadan yang kita lewati dan apa dampaknya terhadap pembangunan peradaban Islam. Marilah kita merenungi diri kita sendiri dan mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita kepada hal yang lebih baik, kita menjadi bagian orang-orang yang membangun peradaban Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap berada di channel Habim TV dan terus dukung kami dengan subscribe, like, share, dan berikan juga komentar-komentar di channel ini. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan pembelajaran-pembelajaran terbaik bagi seluruh pemirsa Habim TV. Demikian, alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Nastaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Fattaqullaha mastata'tum. Billah fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.